Guys, kalian tahu nggak ada satu orang di dunia ini yang dibayar buat nggak ngapa-ngapain? Iya, dia dibayar buat diam aja, nggak ngapa-ngapain. Maksud gua nggak kerja kayak biasanya, guys. Namanya Shoji Morimoto. Pria asal Jepang ini dibayar oleh klien untuk tidak melakukan apa-apa, guys. Jadi dia ini menyewakan dirinya bagi orang-orang yang ingin ditemani. Misalnya untuk mendengarkan curhatan mereka, menemani mereka makan, atau sekedar teman jalan. Saat menemani klien, Shoji ini tidak mengeluarkan biaya apapun karena semua biaya ditanggung oleh klien. Saking populernya Shoji ini, dia bahkan mendapat klien yang cukup banyak. Bahkan dia ini harus meninggalkan rumah dari jam 8 pagi, guys, dan baru pulang sekitar jam 10 malam. Dari bisnis yang hanya menemani orang ini, dia bisa mendapatkan banyak uang. Bayangin, guys, lu nggak ngapa-ngapain, duduk diam aja, jawab pertanyaan mereka, shoot, dibayar. Keren kan? Asli, ini pembunuhan ngeri banget sih, guys. Kalian wajib nonton. Kasus pembunuhan ini sempat menggemparkan warga Meksiko pada awal Februari tahun lalu, di mana seorang wanita berumur 25 tahun bernama Ingrid Escamilla Vargas. Dia dibunuh oleh pasangannya dengan cara dikuliti dan dicabut-cabut seluruh organ tubuhnya. Kejadian ini bermula ketika terjadi pertengkaran hebat antara si Ingrid ini, guys, sama cowoknya yang bernama Robledo. Nah, pada saat itu kondisi cowoknya ini lagi mabok, guys, dan mereka bertengkar cukup hebat. Kemudian si cowoknya ini langsung menikam leher Ingrid ini berkali-kali sampai tewas, dan kemudian langsung mengulitinya. Si cowoknya ini mencoba membuang organ-organ tubuh Ingrid ini ke toilet, guys, tapi nggak berhasil. Akhirnya dia membuangnya di jalan. Akhirnya si cowoknya itu ditangkap polisi dalam posisinya yang lagi berlumuran darah, guys. Yang mau lihat foto mayatnya langsung aja ke IG story gua @arvandimoko. Gua posting di situ. Seorang laki-laki remaja asal Meksiko meninggal karena dicupang pacarnya. Pria yang bernama Julio Marcias Gonzalez ini mengalami kejang-kejang, guys, setelah dia pulang ke rumah. Menurut laporan media Meksiko, dokter menduga kalau dia meninggal disebabkan oleh love bite atau cupang yang ada di lehernya yang dilakukan kekasihnya, guys. Gigitan ini menyebabkan gumpalan darah sehingga aliran darah menuju ke otak menjadi tidak lancar. Akibatnya si Julio ini mengalami stroke dan kemudian meninggal. Menurut laporan, pacarnya ini telah menghilang setelah tahu kalau orang tua Julio ini melaporkan dirinya. Mereka menyalahkan pacarnya ini atas kematian anaknya. Seorang pria asal India ini menganggap Donald Trump sebagai dewanya dan juga menyembahnya. Pria yang bernama Busa Krishna ini sangat mengidolakan mantan Presiden Amerika Serikat ini, guys. Saking terobsesinya nih, guys, kalian bisa lihat dia bahkan menyewa tukang batu untuk membuat patung Donald Trump setinggi 2 meter untuk ditaruh di rumahnya, guys. Krishna ini mengatakan bahwa dia selalu berpuasa selama hari Jumat untuk bisa mendoakan agar Donald Trump ini selalu umur panjang. Pada saat Donald Trump datang ke India tahun 2020 lalu, si Krishna ini sangat senang, guys. Dia berdoa kepada Tuhan agar setidaknya bisa bertemu dengan dewanya ini, walau hanya sekali saja. Ini dia salah satu teknologi yang memungkinkan di masa depan manusia yang udah mati bisa hidup kembali, guys. Nama metode ini adalah cryonics, di mana manusia yang udah mati, guys, dibekukan di suhu yang sangat rendah, dengan harapan puluhan tahun kemudian akan ada teknologi yang bisa menghidupkan mereka kembali. Nah, metode cryonics ini diperkenalkan oleh Robert Ertinger pada tahun 1962. Gimana sih cara kerja metode ini? Proses ini baru bisa dilakukan pada orang yang udah dinyatakan meninggal secara medis. Pada saat itulah proses pembukuan atau cryonics ini harus cepat dilakukan sebelum tubuh ini mengalami kerusakan, guys. Tubuh yang telah mati ini dibekukan di suhu minus 196 derajat Celcius, dengan harapan di masa depan nanti akan ada teknologi yang bisa menghidupkan kembali tubuh yang telah mati ini, guys. Demi menghindari keriput di wajah, wanita ini nggak pernah tersenyum selama 40 tahun, guys. Nah, cara unik ini dilakukan oleh seorang wanita bernama Tess Christian untuk menghindari keriput di wajah. Dan uniknya lagi, dia ini udah nggak pernah tersenyum ataupun tertawa sejak dia remaja, guys. Menurut si mbak ini, guys, mempertahankan wajahnya yang datar adalah cara menjaga dirinya untuk tetap awet muda. Bahkan nih, guys, ketika anaknya ini lahir, si Tess Christian ini nggak memperlihatkan senyum bahagia sama sekali demi mempertahankan ambisinya itu. Sampai segitunya ya. Dan kalian tahu, guys, dia ini berhasil melatih otot wajahnya untuk tidak tertawa ataupun tersenyum sampai dengan sekarang. Ya, tapi memang ada hasilnya sih, guys. Kalian lihat, nggak ada satupun kerutan-kerutan di wajahnya. Patung karya seni dari Korea Selatan ini sempat membuat Jepang marah loh. Patung yang diberi nama Everlasting Atonement ini adalah sebuah karya seni yang dipamerkan di Taman Korea Botani pada tahun 2020, guys. Patung ini menggambarkan seorang wanita yang sedang duduk dengan seorang laki-laki yang sedang berlutut di depannya. Banyak media nih yang memberitakan kalau patung yang sedang berlutut itu menggambarkan seorang Perdana Menteri Jepang bernama Shinzo Abe yang sedang meminta maaf kepada wanita penghibur Korea atau istilah Jepangnya Jugun Yanfu. Hal ini membuat pemerintah Jepang bereaksi marah dengan isu ini, guys. Buat kalian nih yang nggak tahu, Jugun Yanfu ini adalah wanita-wanita yang menjadi korban perbudakan seks Jepang pada zaman penjajahan. Wanita dalam patung Everlasting Atonement ini disebut-sebut sebagai Jugun Yanfu oleh banyak orang, guys.
Pria ini guys pernah mengaku bercinta dengan alien perempuan. Wah parah nih, pasti ngarang nih orang. Kakek yang berusia 74 tahun dari New Jersey ini pernah mengaku kalau keperjakaannya telah direnggut oleh makhluk luar angkasa. Lu bayangin guys. Dia bilang saat itu umurnya 17 tahun. Nah waktu itu dia masih tinggal bersama orang tuanya di semacam desa terpencil gitu di Georgia. Suatu hari dia ini berjalan di hutan di dekat rumahnya. Masuk gitu, cik ke dalam hutan guys. Di dalam hutan dia ini kaget guys karena bertemu dengan sesosok alien perempuan. Awalnya dia ini takut banget, tapi lama kelamaan udah enggak. Nah singkat cerita, hubungan mereka berdua ini berlanjut sampai si pria yang bernama David Huggins ini pindah sekolah di New York. Sejak si Huggins ini pindah, mereka berdua ini udah nggak bertemu lagi. Cerita cinta dia dan alien ini bahkan dia lukis guys. Mau lihat foto lukisannya kayak IG story gua. Seorang dokter asal Peru ini mengeluarkan cacing dari mata anak remaja. Ngeri banget guys, di dalam mata anak remaja ini ada cacing yang ukurannya lumayan besar. Jadi anak ini menderita infeksi mata setelah digigit oleh lalat botfly. Lalat ini guys jatuhin telurnya ketika menggigit. Setelah digigit matanya ini menjadi bengkak selama beberapa minggu. Hasil dari sebuah scan memperlihatkan kalau larva sepanjang 3 cm itu ada di dalam mata anak remaja itu. Dan ini sangat berbahaya karena infeksi ini dapat menyebar ke otak. Dokter ini menggunakan daun kemangi dan juga pingset untuk mengeluarkan cacing dari mata anak remaja ini. Buat kalian yang pengen lihat dokter ngeluarin cacing ini, langsung aja cek di IG story gua @arfandimoko. Videonya gua posting di situ guys. Buruan cepat sebelum gua hapus. Asosiasi Dukun Banyuwangi akan membuat festival santet demi genjot pariwisata. Wah, gua baru tahu nih guys kalau dukun juga ada organisasinya. Sejumlah dukun dari Banyuwangi ini berkumpul untuk mendeklarasikan sebuah wadah baru yang bernama Persatuan Dukun Nusantara atau Perdunu. Perdunu ini dibentuk agar masyarakat ini nggak terjerumus dengan aksi dukun abal-abal yang kerap menipu. Sama kayak organisasi lainnya guys, Perdunu ini punya program kerja demi mendukung tujuannya. Rencananya mereka ini akan membuka pengobatan gratis yang akan digelar pada akhir Februari ini. Dan yang lebih goks lagi guys, mereka akan menggelar festival santet pada bulan Agustus mendatang. Jadi ini semacam edukasi gitu guys, untuk pengenalan gimana sih ciri-ciri orang kena santet serta kiriman-kiriman santet itu seperti apa. Tujuannya agar masyarakat ini nggak salah kaprah mengenai dunia perdukunan ini dan juga santet. Guys, pria ini punya mulut terlebar di dunia. Lu lihat tuh mulutnya sampai selebar itu guys. Namanya Francisco Domingo Jaquim. Dia ini berasal dari Angola. Dia ini merupakan pemilik rekor dunia sebagai orang dengan mulut terlebar di dunia. Pria ini sanggup melebarkan mulutnya sampai 17 cm. Dan bahkan dia ini bisa memasukkan kaleng soda ke mulutnya. Sampai sekarang belum ada yang bisa menandingi rekornya ini guys. Lu bayangin kalau lu cewek terus ciuman sama nih orang, kemakan wajah lo guys. Guys, pria ini doyan banget makan batu bata. Dan kalian harus tahu nggak hanya batu bata aja, tapi juga lumpur dan kerikil. Namanya Pakirapa Hunagundi, asal India. Dia ini mengidap semacam penyakit langka yang namanya Pika. Ini kondisi dimana orang yang mengidap ini merasa sangat lapar dan ingin makan barang-barang yang bukan makanan gitu guys. Makanya si dia ini nih hobi banget makan batu bata, lumpur dan juga kerikil. Dan setiap harinya guys, dia ini bisa menghabiskan 1 batu bata dan 3 kg kerikil dan juga lumpur. Dan itu kayak menjadi makanan sehari-hari untuk dia ini. Bahkan ya, ketika ibunya ini mau kasih ayam goreng, dia ini nggak mau. Dia lebih pilih makan lumpur guys. Buat yang mau lihat foto dia ini makan batu bata, kerikil dan juga lumpur, langsung aja cek IG story gua di @arfandimoko. Gua upload situ videonya guys. Buruan cepat. Guys, kalian masih ingat nggak dengan ketiga artis cilik ini? Apalagi generasi tahun 90-an pasti tahu lah. Yang pertama, Sujiao. Siapa sih yang nggak tahu dengan artis cilik ini? Pemeran anak laki-laki di film CJ7. Nah, kalian tahu nggak kalau dia ini sebenarnya perempuan? Sekarang Sujiao ini umurnya udah 23 tahun dan udah jadi gadis yang cantik. Yang kedua ada Anjali guys. Bagi yang suka dengan film Bollywood pasti nggak asing lagi dengan anak ini. Nama aslinya Sana Said. Sekarang umurnya udah 32 tahun dan sering berbagi aktivitasnya di Instagram. Yang terakhir nih ada bayi lucu di film Baby's Day Out. Kalian pasti nggak asing lagi dengan film ini. Sering kok ditayangin saat hari Natal dan libur tahun baru. Kalian tahu nggak kalau Baby Bing ini sebenarnya diperankan oleh 2 bayi kembar loh. Namanya Adam Robert Wharton dan juga Joseph Jacob Wharton. Gadis ini nih bisa bersin 12.000 kali dalam sehari guys. Kalau nggak percaya kalian lihat aja sendiri. Stop, just listen to her. For now, it's a medical mystery. Gadis ini dari Texas, namanya Kathleen Thornley. Dia ini bisa bersin 20 kali dalam 1 menit, berarti 12.000 kali dalam sehari. Dan ini cukup mengganggu kesehariannya guys. Dia ini sering ditertawakan di sekolah dan agak sulit bersosialisasi.
Karena ya, dikit-dikit aja bersin. Dan kelainan bersinnya ini hanya berhenti kalau dia lagi tidur guys.